Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di dalam video ini kita akan membahas mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Di sini ada 3 pembahasan yang akan kita bahas nanti. Yang pertama ada pengertian ilmu ekonomi, yang kedua ruang lingkup ilmu ekonomi, yang ketiga ada masalah ekonomi. Nah, sebenarnya apa sih itu ilmu ekonomi? Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang memiliki arti keluarga atau rumah tangga, dan nomos yang memiliki arti peraturan, aturan, dan hukum. Jadi, ekonomi secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen dalam rumah tangga. Berikut merupakan pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli. Di sini yang pertama ada dari Adam Smith. Adam Smith menyatakan bahwa ilmu ekonomi sebagai cabang ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya mengalokasikan berbagai sumber daya terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu, Alfred Marshall mengatakan bahwa ilmu ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari tindakan manusia secara perorangan maupun kolektif dan kaitannya dalam penggunaan barang-barang material. Selanjutnya ada dari Richard Gillespie yang menyatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya langka untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Nah, ilmu ekonomi sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada ekonomi deskriptif, yang kedua ada ekonomi teori, dan yang ketiga ada ekonomi terapan. Di dalam ekonomi teori dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu ada makro dan mikro. Nah, mari kita bahas satu-satu penjelasan mengenai masing-masing ilmu ekonomi tersebut. Yang pertama ada ilmu ekonomi deskriptif. Nah, ilmu ekonomi ini melibatkan pengumpulan fakta atau data empiris tentang peristiwa ekonomi tertentu, dan kemudian memberikan deskripsi terhadap data-data yang menggambarkan kenyataan atau fenomena yang terjadi dan dapat divisualisasikan dalam bentuk kurva, grafik, atau infografis. Contohnya seperti gambaran tentang krisis moneter di tahun 1998 di Indonesia. Dan ada juga gambaran tentang inflasi. Yang kedua ada ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi ini berupaya menjelaskan pengertian dan hubungan sebab akibat serta cara kerja sistem perekonomian yang berlandaskan pada hasil observasi terhadap aksi dan reaksi kegiatan ekonomi ini dalam kehidupan masyarakat. Jenisnya juga terbagi menjadi 2, yaitu ada ekonomi mikro dan ekonomi makro. Yang ketiga ada ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi ini berkaitan dengan pemanfaatan ekonomi secara praktis oleh individu atau kelompok dan dalam mengambil kebijakan, pedoman, atau standar dengan tujuan mengatasi masalah ekonomi tertentu. Contohnya seperti ekonomi moneter, ekonomi perbankan, ekonomi syariah, dan cabang ilmu ekonomi lainnya. Lanjut, kita akan membahas mengenai ruang lingkup ilmu ekonomi. Kalian bisa lihat di sini ada 2 bagian, yaitu ada ekonomi mikro dan ekonomi makro. Kita bahas dari ekonomi mikro dulu ya. Nah, ekonomi mikro adalah suatu bidang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu dalam semua kegiatan ekonomi dalam lingkup yang kecil, dan fungsinya untuk menganalisa bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian, seperti harga, biaya produksi, perilaku konsumen, perilaku produsen, teori produksi, penawaran, permintaan, elastisitas, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada ekonomi makro, yang memiliki arti bidang ilmu ekonomi yang menganalisis kegiatan perekonomian secara keseluruhan dalam lingkup yang luas atau lebih besar, dan mengkaji seluruh masalah yang ada dalam suatu sistem ekonomi, contohnya seperti inflasi, pengangguran, pendapatan nasional, investasi, kesempatan kerja, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, neraca, pembayaran, dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah ekonomi. Jadi masalah ekonomi itu berawal dari adanya kesenjangan antara sumber daya yang tersedia dengan keinginan manusia. Jadi masalah ekonomi awal mulanya itu dipelajari karena manusia memiliki kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan dan keinginan manusia itu jumlahnya tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut jumlahnya terbatas. Yang menyebabkan masalah ekonomi
yaitu kelangkaan, di mana kondisi ini ketersediaan sumber daya tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia. Diperlukan juga sejumlah pengorbanan atau biaya untuk mendapatkan suatu sumber daya, serta diperlukan juga berlipat ganda output perekonomian yang ada untuk menghasilkan cukup banyak barang dan jasa untuk memungkinkan semua orang mengkonsumsi jumlah tersebut. Di sini, masalah ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Di mana ekonomi klasik berpedoman pada pemikiran Adam Smith, David Ricardo, dan J.S. Mill. Masalah ekonomi klasik ini dipandang dari sudut pandang yang paling sederhana, seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, permasalahan produksi itu adalah bagaimana memproduksi semua benda yang dibutuhkan oleh masyarakat serta penggunaan sumber daya secara efisien. Selanjutnya, permasalahan distribusi adalah bagaimana benda-benda pemuas kebutuhan bisa sampai ke tangan konsumen dengan aman. Yang ketiga ada konsumsi. Permasalahan konsumsi adalah apakah barang dan jasa yang dihasilkan benar-benar dapat dikonsumsi oleh masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya ada masalah ekonomi modern yang dilandaskan dari pemikiran Paul A. Samuelson. Yaitu yang pertama ada what. What itu apa? Jadi barang atau jasa apa yang akan diproduksi? Seperti apakah makanan, pakaian, minuman, dan berapa jumlah barang yang akan diproduksi. Yang kedua ada how, bagaimana. Nah, bagaimana barang itu bisa diproduksi? Seperti contohnya, bagaimana proses produksi dilakukan, siapa yang melakukan proses produksi, teknik apa yang digunakan, sumber daya apa saja yang digunakan dalam proses produksi tersebut. Yang ketiga ada for whom atau untuk siapa. Jadi untuk siapa barang itu diproduksi. Jadi siapa yang akan mengkonsumsi barang atau jasa tersebut. Begitu saja pembahasan mengenai konsep ilmu ekonomi dari saya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.